Molukan, dilindungi. Halo, halo. Wah, berarti kita harus ke kantor BKSDA dong. Takut. Ada kabar gembira loh buat semua pecinta hewan dari BKSDA. Serem-serem pedes sebetulnya, nggak juga sih. Kita matikan Saktian ini. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Assalamualaikum guys. Kita lagi di depan rumah warga, Mang. Sini, Mang. Ini penjual pisang. Berapa penghasilannya sebulan? Alhamdulillah cukup Buat beli apa? buat jalan-jalan. Enggak ya. Itu pisang buat binatang-binatang gue. Nah, ini ada binatang gue juga tuh. Sekarang dibahas juga tuh. Binatang peliharaan gue kabur. Cari dong. Ini sebetulnya ya kalau jari kita gitu digigit. Mau dateng nggak? Kucing. Apa namanya? Kameleon. Kameleon. Gue suka lupa mulu, tapi kameleon gue tuh galak banget. Coba tunjukin galaknya. Enggak tuh, karena tadi lagi ganti kulit kali Ki. Mungkin. Ini depan kamera aja baik dia. Iya, pas tadi galak banget. Nah, kalau ini si Juan Junior, jenis Blue Eyes Kakadu. Ini juga gue ada suratnya. Ini si Juan Junior, dia hobi banget lihat ikan. Dan ikan alligator pun tertarik dengan dia. Mau nyebur lu. Oke. Nah, kalau ini senior. Senior Oppo. Nah, kalau ini senior, itu senior banget tuh, aki-aki. Kita hari ini ngomongin tentang ini nih. Ini Blue Eyes Kakadu, si Juan, si Junior. Sorry ya berisik tuh, itu gue tuh. Nah. Ini kita di depan pos. Nah, ini kenalin nih Bayu. IG lu apa Bayu? Bayu Suba. Bayu Suba, @Bayu Suba, follow ya. Nih, Bayu lagi bawa Molukan. Ini adalah kakak tua dari Maluku. Dari Maluku. Usia berapa itu? 2 bulan. Hah? Tapi bulu udah tumbuh ya? Udah tumbuh semua. Nanti tinggal manjangin sayap sama ekor ya. Coba lihat yang di sayap bulunya udah kayak gimana? Ya ampun. Nah, itu yang di sayapnya. Kemudian kalau yang di tengkuknya, Tengkuknya gitu. tuh kayak gitu tuh, masih bulu apa namanya? Bulu jarum. Bulu jarum. Ini dari Maluku. Kalau ini dari Papua New Guinea ya. Apa nih gini? Ini dari Maluku. Dilindungi. Halo, halo. Dilindungi. Iya, iya. Tapi lihat, dia dilindungi tapi lihat kakinya. Bukan ukuran lebarnya, tapi di kakinya ada cincin. Cincin. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini juga ada tuh, ini cincin atau gelang kaki lah, terserah lah. Nih kayak gini nih. Nah, ini. Nah, itu di situ. Berarti kalau ada burung, terus ada cincinnya, ada inisialnya, ada tanggalnya atau ada nomor-nomor tertentu, nomor tagging, itu berarti sudah terdata. Nah, ada suratnya juga nih. Ini suratnya. Nah, jadi jangan asal main pelihara hewan. Kalau dilindungi tetap dilindungi, tapi ada yang dilindungi tapi ini dari penangkaran. Jadi banyak sekali penangkar-penangkar yang sudah berhasil ya. Dan ini juga alhamdulillah, ntar gue mau bikin sesuatu buat burung-burung yang dilindungi ini. Nah, ini salah satu suratnya nih. Ini apa ini? Ini sertifikatnya. Dan ini SATDN ya. SATDN itu apa sih? SATDN itu surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dari tempat asal penangkar ke kota tujuan. Nah, penangkarannya di mana ini? Ini penangkarannya ada di Tegal. Nah, dikirimnya ke Airpan. Ya. Iya, ada nama gue nya loh. Ini berarti ini udah punya gue. Walaupun belum bayar sih guys. Tapi ini capnya belum semua ya? Belum. Mana? Ini capnya. Yang tengah ini harus dimatikan karena sesuai. Dimatikan tuh apa? Dimatikan itu dicap sesuai kedatangan. Oke. Jadi dia datang, burung datang, kita lapor ke BKSDA, nanti dia cap sama sesuai tanggal kedatangan. Nah, itu menandakan burung tersebut udah tiba di Jakarta. Wah, berarti kita harus ke kantor BKSDA dong? Iya. Takut.
takut ya? Nggak deh. Dulu gue takut karena kesannya tuh gimana gitu. Tapi ternyata setelah mengenal, bersahabat, ternyata mereka helpful banget kok, membantu, bahkan memberikan masukan-masukan, jangan bagaimana yang seharusnya kita lakukan ya. Gue sudah bikin surat pendataan dari hewan-hewan gue. Gue juga sudah dapat surat izin penangkaran dan komersil. Nah berarti gue akan ke sana, ntar di jalan gue ganti baju juga, lu ganti baju juga deh. Karena emang gak beda hari sih guys. Nanti kita akan ke BKSDA karena hari ini libur, hari ini lagi libur. Ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk membuat izin dan juga bagaimana tentang pendataan binatang yang kita rawat dan juga apa saja yang bisa kita lakukan ya. Mahal nggak sih? Ribet nggak sih? Yuk kita ke BKSDA. Bawa si ini karena dia tuh diam terus ya, karena dia tuh molu-molu alias dia jenisnya molukan, molu ya molu. Oke, you guys, kita ke BKSDA. Oke guys, perjalanan ke BKSDA. Udah janjian sama Mas Bayu juga di sana. Gue udah bawa surat yang kemarin. Burungnya dibawain sama Mas Bayu. Nah, gue minum vitamin dulu. Ini dari sebelum masa pandemi gimana pun, gue selalu minum vitamin cukup rutin. Biasanya sih kalau capek doang, kalau agak ngedrop. Nah, kalau sekarang tuh ya gini-gini tuh ya harus dijagalah kesehatannya. Nah, banyak ya. Terus suka heran orang-orang minum sebanyak itu satu-satu, enggak. Kalau gue mau sebanyak apapun gini satu-satu. Oke, tujuan kita ke BKSDA adalah salah satunya bikin surat ini jadi mati istilahnya. Capnya kurang, tapi kalau udah capnya lengkap, secara surat menyurat udah sah banget. Oke, ini buat si Molu. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya, karena ada kabar gembira loh buat semua pecinta hewan dari BKSDA. Nanti ya kita jelasin sama Kepala Balai, Pak Karyadi. Ya mau janjian sama beliau juga. Oke, begitu ya, bismillah. Oke guys, sudah sampai BKSDA-nya. Mas Bayu nih. Ya apa di bawah? Molu. Wih, abah lagi. Molu. Serem-serem pedes sebetulnya, enggak juga sih. Ada apa? Mau apa kita? Ada mau apa? Matiin SDN. Matiin SDN. Iya betul. Kita harus ketemu dulu dengan customer service-nya, ngomongin tentang tujuannya apa, burung udah dibawa, surat sudah dibawa. Ntar kita cari tahu apa yang harus kita lakukan sebetulnya ya. Oke. Kalau kita ingin pelihara harus dari penangkaran itu ya Bu ya? Nih, ini ada sertifikatnya. Kalau SATDN itu surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri. Nah seperti ini. Nah tujuan saya kesini adalah ini kan sudah ada cap dari Tegalnya. Ini Keluarkan dari Pemalang. Ini dari Pemalang. Nah ini sekarang hari ini kita akan cap di sini nih. Karena burung sudah tiba di Jakarta. Betul Sabtu ini. Betul ya Bu ya? Betul. Dan ini harus kalau sudah itu baru lengkap. Kelengkapan surat dalam satwa itu memang sudah jadi keharusan sekali Bu Pati ya? Iya betul. Jadi untuk membuktikan bahwa satwa itu legal itu harus ada asal usulnya. Kalau hasil penangkaran pasti ada sertifikatnya, dan kalau untuk pengangkutannya pindahnya tempat dari Tegal ke Jakarta itu ada bukti sah pengangkutannya. Ya, dan kalau secara fisik burungnya juga ada ringnya juga ya? Betul. Karena burungnya sudah ada, nanti akan dicek oleh petugas secara fisik apakah dipastikan jenisnya betul, sesuai dengan surat, sesuai dengan yang ada di dokumen, kemudian dicocokkan juga ringnya apakah sudah sesuai, kemudian selanjutnya dari hasil pemeriksaan akan di BAP oleh petugas. Baru nanti saat DS ini kita matikan. Oke. Nah, mengenai pendataan Bu, saya udah mendata ya guys ya, sudah mendata binatang-binatang di rumah saya itu ke BKSDA yang kemarin itu sampai 4 September terakhir. Tapi diperpanjang sampai tanggal 21 Januari 2021. Wow, tuh
yang punya hewan harus didata ke BKSDA Iya, setempat ya. setempat. Yaitu ini ada seperti pajak itu kan ada amnesti kemarin tuh. Nah, kalau sekarang itu buat hewan-hewan itu sampai tanggal 21 Januari 2021. Nah, itu tuh untuk mencakup hewan-hewan apa saja, Bu, yang harus didata? Jadi untuk pendataan itu kan utamanya adalah jenis-jenis yang tadinya itu masuk jenis yang tidak dilindungi, kemudian berdasarkan P106 tahun 2018 berubah statusnya menjadi jenis yang dilindungi. Contoh alba ya. Iya. Ada kakak alba guys yang putih semua itu, Ya. itu sebelumnya tidak dilindungi, sekarang dilindungi. Iya. Jadi kalau kita punya itu lapor. Iya, betul. Karena pasti tidak ada surat-surat seperti ini karena Iya, tidak dilindungi. Karena, iya, ini pendataan itu sebagai dokumen untuk asal usulnya. Karena kalau tidak punya dokumen hasil pendataan itu nanti batas waktu pendataan sudah selesai, berarti itu dianggap sebagai Satu yang dilindungi. satwa yang Tidak ilegal karena tidak ada ilegal. asal usulnya. Tetapi Iya. kalau sudah mendata berarti itu sudah legal karena sudah ada surat pendataannya. Oke, kalau binatang dari luar negeri, misal Makau, itu harus dilengkapi dan surat-surat juga. Iya, tidak dilindungi tapi hasil dari luar negeri, jenis-jenis yang dari luar negeri itu juga kalau mau mendata itu juga bisa kami layani. Bisa dilayani. Iya. Apalagi kalau binatang-binatang Indonesia yang tidak dilindungi, misal ayam-ayaman, misal ada bukan ayam hutan ya, misal apa ya yang tidak dilindungi di Indonesia itu, misal onagodori dari luar. Musang misal. Musang-musangan itu kan ada beberapa yang tidak dilindungi, terus kita pelihara, didaftarkan juga. Kalau sebenarnya kalau untuk kedepannya nanti akan ditangkalkan atau kedepannya nanti akan pindah ya, angkut misal Mas Irfan mau pindah rumah atau bawa kemana, nah itu kan nanti butuh KTM, butuh untuk penangkaran tadi butuh legalitas asal usulnya. Nah itu juga bisa dibutuhkan. Oke, intinya guys, ini kalau kita punya hewan jumlah berapapun ya, Iya. didata ya, didata. Jadi kita cinta satwa, pelihara satwa, tapi harus tertib administrasi juga. Seperti yang saya lakukan, semua hewan saya didaftarkan, kemudian didata, dan juga ada yang belum ada suratnya, dibikinkan suratnya. Bagus lagi kalau sudah lengkap dari awal juga ya. Dan nanti ini kesempatan hanya sampai 21 Januari 2021. Kalau masyarakat kan banyak yang nggak tahu pendataannya itu secara online kah? Apa kita Nah, tetap itu. harus ke BKSDA setempat kah? Gimana tuh, Bu? Jadi gini, terutama ini pada saat pandemi ya, kita Iya. lebih aman. Kita juga memberikan fasilitas untuk masyarakat melakukan pendataan secara online. Oh, bisa juga? Bisa. Dengan gimana sih caranya, Bu? Biar lebih jelas nih, linknya itu dengan Ibu siapa ini? Saya Dwi. Bu Dwi. Ya, Kalau yang mau linknya. kayak yang mau online ya. Jadi kalau mau yang online, kirim ke ini ada nomor call center Oh, ini kita. call center Ya, ini? ini supaya Ini. kelihatan aja. Ini nomor call center balai. Nih 0812 89643727 itu Yes. nomor online balai. Call center balai. Oke. Di sini kita minta link yang tadi. Maaf, ini tuh seluruh Indonesia atau daerah sini saja? Ini hanya berada di Balai KSDA Jakarta, wilayah kerja balai. Nah, ini Jakarta. Nah, buat yang daerah-daerah lain karena yang nonton ini kan dari mana-mana, Iya. cari informasi di BKSDA setempat. Ya, betul. Betul. Nah, terus kalau ini terus dihubungin. Ini minta link untuk pendataan ke nomor ini. Oke. Ya, Nanti akan dikasih dikasih linknya ini. linknya. Coba kita pencet ya linknya ya. Nih, linknya akan seperti ini. Jadi linknya itu akan dikirim ketika kita hubungin secara Japri ya, Japri ya, tadi ya. ke nomor Oke. call center. Ini hanya untuk Balai KSDA Jakarta wilayah kerjanya. Oke, sudah disebutkan. Ada 3, tergantung wilayah kediaman di mana. Kalau ini wilayah 1, ini 2, ini 3. Ya, Kita coba Mas Irfan ada di Bekasi ya. ya betul. Bekasi Betul. di Jakarta seksi wilayah 1. satu. Ini tulisannya, kemudian Tuh diminta scan KTP, kemudian foto satwanya yang terlihat penanda atau ring yang tadi pasang karena berarti dari penangkaran. Udah pokoknya ini dibaca semuanya, udah ya, Ya. dikirim deh. ini bukan, belum. Ini kita isi email. Email kita karena nanti kan di atas tadi udah dijelaskan. Ya. Setelah kita mengisi, data akan dikirim ke email. Oke. Kemudian yang sudah jadi di email kita print, kita bikin rangkap 2, masing-masing kita beri perangko. Seperti itu.
Ini setelah, karena kalau belum diisi kita Udah nggak gitu bisa. nanti akan dikirim Betul. suratnya. Oh seperti itu saja. Yes, betul. Nggak ada biaya kan? Nggak ada. Nanti setelah dikirim ke email, kita kan ngeprint sebanyak 2 rangkap. Kemudian kita kasih perangko. Ini bagaimana nih KSDA memeriksa satwanya? Jangan dia di sini tulis 10 ekor misalkan jenisnya ini. Kita kasih contoh yang sudah jadi. Nah, contoh Iya. ya. Ini Contoh contoh yang sudah ini. jadi. Maaf. Ini ada KTP-nya, ini fotonya. Nih. Misal ini daftarnya 2. Ya. Nah ininya udah disertakan, udah. Ya, Seperti ini. Ini satuannya dibawa ke sini untuk kita cek betul nggak ini jenisnya. Nah nanti Sesuai dengan ini. kalau binatangnya banyak bau semua. Dibawa, kalau misalkan dia tidak mau sekaligus dibawa, berarti bertahap dia bawa, dia Oke, tunjukkan. oke. Atau kita juga bisa membantu, kita datang ke lokasi. Oke. Kalau banyak. Oke. Nah yang online tadi itu berarti mengirimkan juga lewat pos yang sudah bermaterai Iya. dan juga amplop yang berperangko. Ini Bermaterai. Tadi ngomong perangko soalnya. Oh, perangko. Oh, sorry. Bermaterai. Oke, Saya ngomongnya perangko nah, ya. udah gitu nanti suratnya keluar, diambil atau dikirim? Surat ini jadi sekaligus pada saat dia bawa, misalkan nih 2 ekor. Oh. Dia ke sini, bawa ini yang sudah dia tanda tangan, dia ke sini, langsung ini ditanda tangani, oke. dia langsung bawa satu Oke. rangkap gitu. Jadi online itu untuk pendataannya dan lain ketika sudah di print seperti ini, datang sini untuk pengesahan. Iya. Oke. Nanti akan mendapat seperti ini. Oke, kertasnya. seperti Sudah. halnya yang sudah saya dapatkan. Ntar gue tunjukin juga deh. Iya, banyak sekali. Betul sekali Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi ya. Sama-sama. Oke guys, makin lengkap kan. Ntar kita coba ya, kita coba kalau daftar secara online itu seperti apa ya. Oke, kalau ini berarti kita ketemu dengan siapa lagi Bu Peti? Ada petugas kami, petugas di seksi. Nanti dia diperiksa dulu ya, cek fisik satwanya. Nanti kalau sudah ada, kita proses Siap. administrasinya. Oke, terima kasih Mbak Betty. Iya. Tuh guys, ternyata mudah tahu, mudah, nggak ribet dan juga bantuannya juga cukup cepat tanggap gitu. Jadi ini saya mau mengurus surat-surat kelengkapan dari burung saya terbaru ini ya sayang. Ya. Terima kasih ya Bu Betty ya. Sama-sama, Mas. Kita ketemu staff berikutnya. Assalamualaikum. Tadi udah ketemu Bu Betty di atas menjelaskan tentang ini sedikit. Saya mau matikan sat DN. Saya cek dulu ya. Silakan. DN untuk jenis satwa kakatua seram ditujukan kepada saudara Irfan. Alamatnya oke, ada sertifikatnya ya. Kita cek dulu kesesuaian antara dokumen angkut dengan satwa. Satwa di bawah ya? Bawa coba. Baik, coba. Pak Yayan, tolong dibantu Pak ya. Baik. Jadi sambil dicek, kita ngobrol sedikit ya, bahwa di surat angkut yang ada, ini adalah Sat DN untuk jenis kakatua seram. Kakatua seram itu kan kakatua jenis paruh bengkok atau kakatua yang dilindungi undang-undang. Betul. Sertifikat dan tentu ada ringnya ya. Ada. Bawa Pak Yayan, lihat Pak Yayan, ringnya benar. Nomornya itu KBF terus 302 302 betul. CM. Terus CM betul sesuai. Sesuai ya semuanya ya. Betul, sesuai dengan surat. Baik, karena semua sudah sesuai, karena ini memang bukan kita mengada-ngada, tapi begini prosedurnya, memang alur ceritanya. Jadi setiap satwa yang berasal dari daerah sampai ke tujuan asal itu mesti dilengkapi dengan dokumen angkut. Karena ini dalam negeri, berarti dokumen angkutnya surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, atau kita sering menyingkatnya Sat DN. Satu, dasar DN-nya ada. Yang kedua, satwa ini ternyata benar dari penangkaran dengan dibuktikan oleh sertifikat penangkarannya berasal dari Tegal gitu ya. Dan sudah kita sama-sama cek tadi, ring dengan yang tertera di sertifikat sesuai. Untuk jenisnya dilihat dari ciri-cirinya bahwa ini benar jenis kakatua seram atau kakatua maltesis, karena tubuh berwarna bulunya putih dengan jambul, ada gambar jingga. Ya betul. Setelah ini saya matikan, bisa dilanjutkan untuk ke kegiatan pendataan nantinya ya. Nah, Baik, ini karena sudah kita cek ya kesesuaian dokumen angkut, jenis dan jumlah, kemudian kesesuaian antara sertifikat dengan nomor ring yang tertera dalam sertifikat, kemudian juga badan usaha penangkarnya dan alamatnya sudah saya cek semua sesuai. ya. Nomor sertifikat sesuai, sama-sama tadi kita cek, maka baik akan kita verifikasi atau kita matikan Sat DN ini.
nanti supaya resminya dicap di Pak Tony. Siap. Alhamdulillah. Guys, seperti itu saja. Ternyata simple, ringkas, dan pelan. Oke, udah berarti alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih. Baik. Ini sebetulnya ini sebuah kepercayaan sebetulnya. Jadi saya alhamdulillah sudah keluar surat-surat sah untuk beberapa binatang kita dari beberapa dari penangkaran juga, dan juga sudah keluar surat sah dari pendataan yang masih dibuka sampai 21 Januari 2021 ya. Dan juga alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan surat izin penangkaran non komersial untuk beberapa jenis satwa. Pameran, terima kasih ya. Sama-sama Kang Irfan, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Siap. Baik. Oke guys, makasih ya. Pak Tony. Silakan. Pak Tony ya. Pak Tony minta dicap. Kita dicap. Ya, harus seperti ini guys. Bawa. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi intinya guys, bahwa kenapa ada sebuah pendataan seperti ini, karena ada perubahan peraturan. Bukan perubahan peraturan, tapi pengembangan peraturan. Jadi ada beberapa list binatang-binatang yang tadinya tidak dilindungi, ternyata di peraturan baru ini menjadi dilindungi. Jadi pendataan ini diutamakan buat binatang-binatang yang memang ada di posisi tersebut. Nah, untuk yang punya jenis-jenis satwa tersebut, yang pokoknya peraturannya ada ya di peraturan P106 kalau tidak salah, itu binatang-binatang sampai dilindungi. Nah, yang tahun sebelum-sebelumnya tidak dilindungi jadi dilindungi ada juga di situ. Jika punya binatang tersebut, contoh tadi cuca hijau gitu, daftarkan dan didata sampai tanggal 21 Januari. Karena kalau sudah lewat masa pendataan tersebut ya jadi ilegal. Jadi kalau ini bisa dilegalkan tanda kutip karena ada surat pendataannya yang sampai tanggal 21 Januari tersebut. Oke, nah kalau yang di rumah gue rata-rata semuanya sudah bersurat, bersertifikat, apalagi yang dilindungi karena itu dari penangkaran. Kemudian yang lainnya juga sudah didaftarkan dan sudah keluar. Ntar sekali lagi di rumah gue liatin suratnya dari BKSDA. Oke. Nah, ini kan surat yang mengeluhkan yang tadi udah disetujui. Nih, udah ya. Ini tadi udah ditunjukin, alhamdulillah. Nah, selain itu yang gue tadi bilang mengenai pendataan itu yang akan diperpanjang sampai tahun 2021 tanggal 21 Januari, betul ya? Nih, kalau gue tuh udah bikin tanggal 4 September kayak gini. Nih Bayu nih udah potong rambut. Nih, kayak gini nih. Ini pokoknya ini tuh lihat. Jadi ini binatang-binatang yang ada di gue ditulis semuanya tuh. Terus udah gitu ya udah ditanda tangan dari kepala seksi wilayah, kemudian dari gue nya juga. Selain itu, kan itu pendataan tuh. Gue juga ada beberapa kan binatang baru nih harus didata ulang lagi nanti pokoknya sebelum tanggal 21 Januari 2021. Nah, selain itu juga gue alhamdulillah juga sudah mendapatkan izin rekomendasi untuk penangkaran non komersil. Nih kayak gini. Surat apanya ini permohonan izinnya? Ini surat permohonan untuk ke BKPM. Jadi izinnya setelah selesai dari BAP masuk ke Rekom, dari Rekom semuanya dilampirkan ke BKPM. Oke. Nanti keluar dari BKPM, Irfan udah punya SK-nya. Oke, jadi kita tinggal nunggu SK-nya, insya Allah ya. Karena juga gue juga bertanggung jawab nyediain lahannya, nyediain fasilitasnya. Jadi mudah-mudahan bisa ikut partisipasi dalam menjaga kelestarian alam ini dengan caranya gue. Di proposalnya seperti ini. Gitu. Kalau dari alurnya ini proposalnya, kita ngajuin penangkaran, kita buat proposalnya, kemudian nanti ada yang namanya BAP. Nah, BAP jadi dilihat nih. BAP ini. BAP-nya kayak gini nih guys. BAP-nya kayak gini. Berita acara pemeriksaan persiapan teknis izin penangkaran reptil, mamalia, burung dan amfibi yang tidak dilindungi undang-undang dan dilindungi undang-undang. Ini berikut ininya. Ada ditulis tuh ukuran kandang. Dilihat. Ya macam ini sampai nih ya, sampai di foto-foto juga guys. Sampai di foto-foto. Nih. Kayak kandang-kandang di foto-foto, diperiksa semuanya. Nah ini sampai aviari yang sedang mau gue bikin aja udah langsung diajukan juga ya. Itu guys, ada yang mau sampaikan lagi nggak yuk? Oke gitu aja, jadi tidak dipersulit juga dan juga dibantu oleh BKSDA, jadi gak usah takut. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngajuin izin penangkaran boleh langsung ke BKSDA. So, thank you loh yuk. Nih Bayu Suba, Bayu Suba ya sahabat gue ini. Oke guys, tata administrasi ya. Selamat untuk menikmati pelihara hewan, tapi semuanya bersurat dan juga semuanya juga sesuai dengan peraturan. Thank you. Perjalanan hari ini, nggak hari ini sini berhari-hari guys. Panjang banget, thank you ya. Bye bye. Assalamualaikum.